Jangan ngantuk, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Dibangunkan, yang ngantuk dibangunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'atin. Innama sesungguhnya perkara tu'aduna yang dijanjikan kalian, akan itu perkara minas sa'ati, yakni adanya kiamat, wal adzabi dan adanya siksaan, la'atin adalah sungguh yang pasti datang, pasti terjadi. La mahalata, tidak boleh tidak, yakni pasti. Apa yang dijanjikan oleh Allah semua pasti akan terjadi. Ini harus menjadi pegangan kita seorang mukmin, seorang muslim, harus betul-betul dipegang ini. Apa saja yang dijanjikan oleh Allah semua pasti akan terjadi. Ya, jadi kita biar betul-betul yakin kepada janji Allah, yakin. Allah itu janjinya janji yang pasti. Janji pasti. Kalau Allah sudah janji pasti terjadi. Kalau belum terjadi itu pasti yang salah, ada masalah dalam diri kita. Ya, kalau takwa rezekinya lancar. Kok saya masih seret aja, sulit aja rezeki saya. Jangan menyalahkan janji Allah. Koreksi diri ki. Eta mah karek rarasaan geus takwa. Karek rarasaan, canyaan takwana. Ya, baru merasa dirinya sudah takwa. Orang yang takwa itu tidak merasa dirinya sudah takwa. Merasa dirinya banyak dosa, itu orang-orang takwa seperti itu. Bukan merasa dirinya sudah takwa. Jadi ketika ada janji-janji dari Allah, janji-janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti terjadi. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah pasti terjadi. Mustahil tidak akan terjadi. Pasti terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janji. Apa yang dikatakan oleh Allah, ya ini pasti terjadi. Innama tu'aduna la'atin. Nah ini pegang oleh kita. Ayat ini pegang oleh kita. Apa saja yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi. Pasti akan terjadi. Kahartos. Baik itu janjinya atau ancamannya. Baik janjinya atau ancamannya. Orang taat kepada Allah pasti dia mendapatkan janji dari Allah. Orang yang maksiat kepada Allah, dia mendapatkan ancaman. Wah tenanaon abdi doraka tenanaon, lain tenanaon acan. Nyaah Allah mah. Coba lamun teu ibadah langsung ku Gusti Allah, sakur nu teu ibadah langsung pertigo. Ari ibadah mah pas ibadah sararea. Sakur nu teu daek ibadah langsung barisul. Tong loba ting 100 bisulna. Ibadah mah ibadah. Sakur nu teu daek salat langsung bengok. Sholat mual, sholat. Tapi oleh Allah ini sangat sayang. Dzurrahmah, warabbuka dzurrahmah, warabbukal ghaniyyu dzurrahmah. Ayat sebelumnya yang kemarin dibahas, warabbukal ghaniyyu dzurrahmah. Allah itu maha kaya. Apa buktinya kayanya Allah? Apa buktinya Allah itu maha kaya? Allah nggak butuh sama kita. Allah tidak butuh kepada kita, tidak.
Tidak butuh ibadah kita, tidak butuh kesolehan kita, tidak. Tidak mengambil keuntungan dari makhluknya, tidak, sedikit pun tidak. Tapi yang mengambil keuntungan siapa? Kita dari Allah. Allah terugi, orang jadi jelma tukang doraka, terugi Allah. Nu rugi saha? Urang. Yang rugi kita, bukan Allah. Urang ahli ibadah, Allah tidak mengambil keuntungan dari ibadah kita. Tidak bertambah mulia, tidak dengan sebab ibadah kita, tidak. Yang untung siapa? Kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha, itu pegang tuh. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada siapa? Kita sendiri. Tekudu riweuh ya. Pokoknya melak hade, melak bager, melak soleh, babari kabeh. Andai kata. Urang teh geus rajin ngaji, tapi anger we kieu rezeki teh naik-naik. Andai kata da urang mah pan nyambungna kana bab rezeki wae. Lamun kena bab duit insyaallah keur tunduh ge cenghar. Lamun bahasana bab duit, ieu teh jampe ieu teh matak beunghar, wah semangat. Semangatnya. Ieu teh jampe ieu teh lamun dibaca, waduh, order unggah poe. Nu meuli ngantri, wah semangat mah. Ai kitu mah maca ieu teh mendak dihampura dosa, hare-hare we. Siga teu butuh kana hampura. Aya namanya teu paboro-boro yang dihampura teh. Hare ayeuna siga nu teu butuh kana hampura ayeuna mah. Padahal di mana teu dihampura ke di akhirat disiksa ku Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi semua sudah ada ketentuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Fadunakas salaha au fasada au sukhtan au takriban au ibada. Gerak pilih naha yang bahagia tawadiben duan sala minabah ya. Pek gerak pilih. Gerak pilih hayang kengeng ridha Allah, silahkan. Sudah ada jalannya, sudah jelas takwa kepada Allah, itu meraih ridha Allah. Karena neraka geus jelas, terek takwa, terek neraka, sudah jelas semua. Silakan pilih. Ngan di akhirat tong nyalahkeun salahkeun sorangan. Ku Allah, oleh Allah sudah diberi akal sehat. Oleh Allah sudah diturunkan Quran pedoman. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Qurannya itu 30 juz. Masya Allah. Kurang apa lagi? Untuk kebahagiaan kita ini sudah Allah berikan segala-galanya. Modal kebahagiaan geus dibere ku Allah. Ajenganna diciptakeun ku Allah. Coba lamun eueuh ajengan kumaha? Rek ngaraji moal. Tuh, tak doakeun ajengan-ajengan sing sarehat, sing paranjang umur, sing saroleh. Amin ya rabbal. Itu coba ini harus kita syukuri adanya para ulama ini. Teu kabayang lamun barodoh kabeh. Hiji lembur barodoh ngarti kana urusan ibadah. Aduh kumaha doraka unggah poe. Tidak ada yang amar ma'ruf, tidak ada yang nahi mungkar, dan ini bisa mengundang murkanya Allah, azab Allah. Alhamdulillah kita ya oleh Allah banyak para ulama, masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ya masih ada yang mengingatkan kita salah diingatkan, kita malas disemangatkan, kita lupa diingatkan. Alhamdulillah harus bersyukur kepada Allah. Nah ini ya menjadi peringatan untuk kita. Innama tu'aduna la'atin, tasing apal dirinya. Apal, pegang, sudah pegang sampai mati. Sesungguhnya apa saja yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi. Apa saja. Baik itu ancamannya maupun adalah janjinya. Ya, Allah kalau sudah janji pasti terjadi. Ketika belum terjadi, tuh kita jangan gampang-gampang cepat-cepat menyalahkan Allah. Katanya kalau sholat duha tidak akan fakir,
Tidak akan, karena hadis la faqra ma'ad duha. La faqra ma'ad duha. Tidak akan fakir orang yang mau sholat duha. Nah abdi ge sholat duha kieu kedeh wae. Tong nyalahkeun sholat duha. Kontrol sholatna bener teu. Meureun we sosolatan atuh da. Sholatna bari malaweung. Geus kitu teh tuluy doraka eta eta. Sedangkan maksiat itu menjadi penghalang atas lancarnya rizki. Kemaksiatan, dosa, perbuatan dosa itu menjadi penghalang. La yuhramu bidzanbi yusibuhu. Innar rajula la yuhramu bidzanbi yusibuhu. La yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya orang akan terhalang rizkinya karena sebab dosa yang ia lakukan. Dosa naon abdi mah teu boga dosa. Meureun we teu ngaji atuh da. Matak ai teu ngaji mah rasa teh asa teu doraka. Da teu ngaji. Tapi lamun urang ngaji, waduh kapapa ye. Doraka deui. Wah geuningan doraka urang. Doraka hukum. Lumayan geus nyaho doraka. Geus kitu tuluy tobat ka Gusti Allah. Ku ngaji kumaha ge. Ya. Ya, ini ayat ini harus dipegang oleh kita semua. Harus menjadi ingatan kita yang harus selalu diingat. Innama tu'aduna la'atin. Ya, sesungguhnya pakai inna ditahqiq, ditaukid, menguatkan. Ya. Inna sesungguhnya Allah berfirman, innama sesungguhnya perkara tu'aduna yang dijanjikan kalian. Baik itu pahala yang Allah berikan atau siksaan yang Allah berikan, la'atin pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Sebelum di akhirat, di dunia akan terjadi. Orang yang baik, soleh di dunianya, Masya Allah, nikmat hidupnya. Selalu bahagia. Asal soleh. Asal naon? Hidupnya tenang. Ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Dapat musibah dia sabar, tidak keluh kesah, tidak galau, tidak depresi, tidak. Orang kalau saleh hidupnya nikmat. Apa yang dikatakan oleh Allah? A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Tanya we urang geus saleh? Tanya we, masing-masing kontrol. Naon ari soleh? Orang soleh itu orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama makhluk Allah, itu orang soleh. Orang yang memenuhi hak kewajiban kepada Allah dan memenuhi hak kewajiban dengan sesama makhluk Allah, itu namanya orang soleh. Kan kira-kira nak bisa orang nyumponan hak kewajiban ke pangeran lamun teu make ilmu? Moal bisa. Nyumponan hak kewajiban jeung papada makhluk Allah sama ke ilmu, moal bisa. Modalnya adalah ilmu, kembali semua kepada ilmu. Maka dikatakan Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, al-ilmu kasyajarah wal ibadatu katsamarah. Al-ilmu huwal aslu wal ibadatu hiyal far'u. Ilmu itu ibaratnya pohon. Ibadah ibaratnya adalah buah dari itu pohon. Lek aya buahna lamun eueuh tangkalna. Sok emutan atuh rada mikir. Ini ibadah mikiran ilmu itu ibadah paling besar, sangat besar pahalanya. Ya santri-santri mikiran itu naonnya, kok macana kieu jadi naon itu? Itu naonnya maksudnya? Itu ibadah luar biasa. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Tafakur memikirkan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah untuk memikirkannya. Memikirkan hayang soleh, hayang bager, hayang bener ibadah, hayang bener kalakuan, hayang alus hubungan yang Allah, hayang alus dipikirkan. Mikiran ilmu agama. Itu nilainya, pahalanya lebih utama, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun orang mau sanggup ibadah 1 tahun. Teu hees 1 tahun sanggup. Maca Quran we unggal poe 24 jam gitu sanggup? Masa itu ibadah tafakur luar biasa. Ya. Maka kalian ini santri-santri sudah belajar, datang ke Kobong, bukan ditutup, buka lagi.
pikirkan apa yang tadi dibahas, apa yang tadi yang diterangkan, itu harusnya. Dan riwayat lain, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Tafakkur 1 jam lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Orang umur can nepi, cantang tuh nepi karena umur 60 tahun can umur nepi tapi nya cantang tuh. Tafakkur 1 jam, memikirkan sesuatu yang memang harus dipikirkan. Mikiran kekumaha ke nasib kuring akhir umur, ke kumaha kuring di alam kubur, kumaha kuring dipikirkan betul-betul. Ingin soleh, ingin baik hubungannya dengan Allah dan Rasulnya, dengan makhluk-makhluk Allah. Memikirkan itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Masya Allah. Mata ngaji lamun jeung mikir beda. Jauh babari bageurna. Saya tambah tuh bager wae geus ngaji. Teu mikir ngajina udah. Ngajina hees. Ngajina peureuh. Nya tuh hees rek bageurna. Peureuh wae mah keur ngajina atawa ngobrol wae keur ngajina. Ya, atawa nyoh HP wae keur ngajina, atawa malaweung keur ngajina. Malah teu konsen heset. Kardos. Masya Allah. Kemudian wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian, wa ma antum, dan tidak bahwa kalian bimu'jizina adalah orang-orang yang bisa melemahkan, yang lari dari azab Allah. Nah, kalau sudah ada azab Allah turun, siapa yang bisa memberhentikan, menghalang azab Allah? Datang tsunami, saha nu bisa ngeureunkeun? Sok alat naon nu bisa ngeureunkeun tsunami? Aya. Daya. Meletus eta gunung. Alat naon nu bisa ngeureunkeun meletus? Oh, sing ering urang kadinya. Ya, ulah melak cangkeng wae ngalawan wae ka Gusti. Teu ngagugu wae ka Allah. Allah di mana geus benuh langsung diturunkeun azab. Ieu panas. Lamun panasna volumena ditaekeun we. Aya lamun ngadidih, mendidih itu panasnya berapa derajat? Mendidih air 100. Sok lamun 100 derajat kumaha tah panasna? Kuasa Allah itu. Yang tadinya panasnya, yang kita ini panasnya paling berapa derajat? Berapa derajat di kita panasnya? 20, 30. Coba kalau 100. Wah ngagolak tah, aspal teh. Leres teu? Rek kumaha urang keluar. Moal kuat. Eta karek di dunia. Komo ke akhirat, seuneu akhirat mah. Yang mana api neraka itu, api dunia ini 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Api dunia ini sudah dibasuh dengan 70 air rahmat, dengan 70 rahmat. 70 air rahmat Allah. Sudah dibasuh ini. Sehingga kita bisa memanfaatkan, mengambil kemanfaatan dari apa? Dari api yang ada di dunia. Ai masak kunaon masak, ngaliwat kunaon? Gitu. Manfaat. Tapi akhirat itu naudzubillah min dzalik, ya. Ini menjadi pegangan untuk kita, jangan sampai kita tergoda, ya. Ini godaannya luar biasa. Kita ingin ngerti aja, waduh sulitnya, godaannya luar biasa. Cuman usahakan hadirnya dulu. Hadir, usahakan. Sudah hadir, simak dengan sebenar-benarnya, dengan niat yang baik, ya. Disertai niat yang sudah disimak, pikirkan. Kuring ieu geus ngaji, da kudu aya bedana nu ngaji nu tara, kudu aya bedana. Ulah kieu aya nu tara ngaji bagur, aya nu sok ngaji kopet. Nah, kumaha tibalik? Kudu nage, ya. Nu geus ngaji mah kudu tambah bagur, tambah soleh. Lamun nu teu ngaji, teu bager, da meujeuna pantes, da teu ngaji. Nu teu ngaji tara salat pantes, da teu. Nu teu ngaji tara ka masjid pantes, da teu. Nah, ieu mah boga ilmu tara ka masjid. Nu teu ngaji teu daek salat berjamaah pantes, da teu ngaji. Nah, ieu mah boga ilmu tara berjamaah. Carekan ku urang masing-masing. Ka diri kartos teu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Allah mudahkan segala kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, punten can wallahu alam kade. Margi nu diangge ku buya jam wib. Ieu mah jam istiwa, ibu-ibu kade bisa salah. Beda istiwa jeung wib 20 menit.
Jadi lamun wima ini teh 6:30 langkung 10 menit. Pan jam 8. Bios. Bisa rek balik mangga. Harusnya orang penjelasan. Aduh itu manfaat agengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau menukil satu keterangan dalam kitab Ihya yang berhubungan dengan al-mujahadah. Dalam kitab Ihya juz 4, masih juz 4, babnya adalah bab mujahadah. Kata Imam Ghazali, fa in kunta in kanat nafsi la tutawi'uni al-mujahadal muwadhaba al-awrad fama sabilu mu'alajatiha. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, jika ada nafsuku tidak taat kepadaku terhadap untuk melaksanakan mujahadah. Geus apal, salat berjamaah apal halus. Saya kunaon tinggal aduh udah berdiri pun haroream. Aing ngaos saya kunaon teh ini haroream. Umpama ya, itu kan terjadi sama kita masing-masing terjadi. Semua sudah tahu bagusnya sholat berjamaah. Siapa sih yang nggak tahu? Siapa? Tahu semua. Yang nggak sholat saja tahu, apalagi yang suka sholat. Tanyakan kanu tara sholat, ayo sholat berjamaah saya awon. Jawabannya kumaha? Saya. Tarajakeun kanu tara ngaji, ayo ngaji saya awon. Pasti ngajawabna saya. Ayo kunaon ente teu ngaji? Atuh dah. Itu kan berbagai alasan. Semua tahu. Nah, ini kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, in kanat nafsi la tutawi'u al-mujahad al-muwadhab al-awrad fama sabilu mu'alajatiha. Jika kamu bertanya, Imam Ghazali ini luar biasa. Beliau yang ngasih pertanyaan, beliau yang langsung ngasih jawaban. Masya Allah, luar biasa. Ini beliau ini dokter hati luar biasa, ya, Maka kata Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, bi ihya ulumiddini tahya qulubuna. Orang kalau mau baca kitab Ihya, tentu ya disertai dengan cinta, ta'zim, adab, ya. Itu dengan baca Ihya, mendengarkan kitab Ihya, menyimak kitab Ihya, itu bisa menyebabkan tahya qulubuna, hati-hati yang mati menjadi hidup. Amin. Nah, orang teh hayang hirup hati teh. Di mana hatena hirup nu karasa agungna urusan akhirat. Urusan dunia karasana biasa-biasa. Itu panas hatena urusan dunia teh. Nu panas teh urusan akhirat tungtuna. Ya itu. Kalau sudah hidup hatinya menjadi orang soleh, dia akan menyesal ketika tertinggal kebaikan. Dia akan bertobat kepada Allah ketika melakukan dosa. Jika nafsuku ini tidak taat tunduk kepada aku atas melaksanakan mujahadah memeranginya dan muwadhabah continue kepada wiridan, apa jalan cara pengobatannya? Fa aqulu sabiluka fi dzalika tasma'a ma warada fil akhbar min fadlil mujtahidin. Jalan solusinya, jalan keluarnya agar kamu nafsu ini ingin ada keinginan mujahadah, memerangi hawa nafsu. Keinginan untuk melakukan kebaikan, keinginan untuk meninggalkan kemaksiatan adalah antasma'aha ma warada fil akhbar min fadlil mujtahidin, yaitu engkau mendengarkan, ya, mendengarkannya itu antusmi'aha, ya, memberi pendengaran engkau kepada nafsumu ma warada fil akhbar, sina ngadengekeun keterangan-keterangan hadis anu nyaritakeun kautamaan jelma-jelma anu getah dina ibadah. Sedang ada yang kan harus biar mendengar. Nah, itu ngadengin kumaha ada hese atuh. Kudu ngadengin heula. Ya. Hendaknya dia memberi pendengaran kepada dirinya akan keterangan yang ada dalam hadis dari keutamaan orang-orang yang rajin di dalam ibadah. Kira-kira nu rajin ibadah untung rugi. Untung rugi. Untung sangsara bahagia. Kira-kira nu kedul ibadah untung rugi. Lantas apa asalnya? Hok tanyakeun kanu kedua. Pasti rugi. Tapi kenapa kok dorongan nafsu ini sulit untuk melangkahkan ke situ? Nah, ini diantaranya kurang menyimak. Menyimak tentang keutamaan orang-orang yang giat di dalam ibadah. Maka dengarkan.
Bagaimana keuntungan orang-orang yang ibadah di dunia dan di akhiratnya? Mulia semuanya. Tidak ada kehinaan, ya. Wa min anfa'i asbabil ilaj. Dan dari yang paling manfaat sebab pengobatan. Ini kan orang yang bermasalah. Orang tidak mau melaksanakan ibadah itu orang bermasalah. Dia bermasalah kepada Allah. Ya, orang tidak mau melaksanakan amal soleh, orang bermasalah semua. Itu kalau kita nggak mau ibadah, kita menjadi orang bermasalah. Urang we jadi jelema bermasalah jeung di batur. Waduh riweuh batur. Teresepkeun ka urang. Sabab hirupna loba masalah, ngajarikeun batur bermasalah. Wa min anfa'i asbabil ilaj, dari paling bermanfaatnya sebab pengobatan agar ini hati, ya, sudah tahu baik ingin untuk melaksanakan kebaikan, sudah tahu maksiat ingin meninggalkan maksiat, antatluba suhbata abdin min ibadillah mujtahidin fil ibadah. Cari teman, ya, dari hamba-hamba Allah, cari sahabat, antalu suhbata abdin, ya, kamu mencari teman yang ahli ibadah, kemudian kamu jadikan teman. Artinya apa? Berteman dengan orang yang ahli ibadah. Mun urang yang getol, ya salariah yang getol, jangan anu getol ibadah, jadikan babaturan. Gitu, lamun hayang getol ibadah, hayang getol thalabul ilmi, jangan cari teman yang rajin thalabul ilmi. Itu kuncinya, itu cari orang-orang yang rajin ibadah, lalu kita jadikan teman setia kita. Kalau kita malas, dia ingatkan. Kalau tidak ada, dia cari teman itu yang rajin di dalam ibadah. Ulah keur mah urang teh kedul ibadah, tulis sosoban arti nu kedul, beuki kedul atuh. Kunaon maneh teu ka masjid? Heudah urang ge maneh kitu ka masjid. Ah, ieu mah du burung ieu mah. Hah? Keur mah urang teh kedul ngaji, tuluy sosobot anjeun nu tara ngaji, hatu ka bawa. Kedeui we ngaji ban aya deui. Nu burung jeung nu burung. Tah urang teh lumayan. Tadi mana orang rumah saburung, rumah sanaon, orang burung tuh, lain burung manuk, ya mah baru burung manuk, burung bahasa Sunda, ya mah, teu sehat burung teh, jelema kurang sehat akalna, kurang normal, karena ada jelema burung, karena orang teh burung, dulu itu sosobatan je, nu burung beki, burung. Ayo burung rek ngajak kena bener, nya kajak kena burung, we nu burung mah. Atau ngaji cek nu burung teh. Kan orang teh ngaji teh telat wae, geus telat wae teh kabeug aya kabeug eueuh. Tuluy ngaji teh jeung nu ngahijina jeung atuh dikuatan ku nu burung teh kedeui ngaji mah. Ulin nu kudu ayeuna mah, geura hade rek ulin. Gitu cek nu kartos. Jadi cari teman-teman yang soleh, yang rajin ibadah, yang rajin thalabul ilmi, jadikan teman yang setia sehidup semati, jadikan teman. Siapa itu? Terutama yang dekat saja. Cari, kalau suami cari istri yang solih, kalau suami istri cari suami yang kumaha buyat abdi mah atos nikahna. Solehkeun we atuh. Solehkeun, ya, sasarangan gitu. Itu paling mujarab, obat yang paling mujarab supaya kita semangat terus dalam ibadah, semangat terus dalam thalabul ilmi, harus berteman dengan orang soleh yang rajin ibadah, yang rajin thalabul kan haroream ngaji teh. Gitu mah, ya, lamun babaturan oleh orang soleh teh diingatkan, ayo ngaji ayo. Waduh, saya kendaraannya ini mati, motornya mogok. Ya saya sampar, kan gitu. Tapi lo mun jeung nu burung kumaha? Keur mah urang teh hareureum haji. Ceuk nu burung teh kedeui gaji mah motor kumaha heula. Ceuk nu burung. Nah, gitu. Kahartos. Kemudian fatulahidhu ahwalahu wa taqtadiya bih. Kamu perhatikan tingkah lakunya teman kamu yang ahli ibadah. Saya maka masjid sholat, muka Quran, nyepang tasbih,
Kan kalau kita nanti ingin ada keinginan, hayang nyepang tasbih, nyepang nah heula atuh. Itu pengaruh. Berteman itu sangat pengaruh. Maka kata Imam Ghazali, yang paling berguna, yang paling mujarab untuk agar hati ini ya terdorong ingin melakukan kebaikan, bertemanlah dengan orang yang saleh, yang ahli ibadah. Kamu memerhatikan kelakuannya, kamu mengikutinya, ya. Bahkan ulama dahulu pernah berkata, kana ba'dhum yaqul kuntu idza taratni fatratun fil ibadah nadartu ila Muhammad ibn Wasin wa ila jihadih fa amiltu ala dzalika usbu'an. Sebagian ulama mengatakan, ketika aku datang rasa malas, urang lain baturnya, urang mangkat dulu wae teh nya. Ini ulama ketika datang kepadaku rasa malas ibadah, ingin qiyamul lail malas, ke masjid malas, berjamaah malas, ngaji pokoknya ibadah itu malas pokoknya. Maka aku melihat Al-Imam Muhammad bin Wasin. Ini ulama besar dan beliau rajin ahli ibadah. Itu. Dan aku melihat kepada kesungguhan beliau di dalam melaksanakan ibadah. Maka aku mengerjakan atas itu 1 minggu. Aku melihatnya saja menjadi obat. Masya Allah. Tapi tentu harus disertai dengan rasa cinta, ta'zim, penghormatan. Melihat orang saleh itu obat. Maka sering-sering ketemu orang saleh, lain ke artis wae, ya pagi jeung artis wae. Leuh lamun artis saleh mun teu saleh kumaha? Coba ya. Jadi yang pertama obatnya agar tergerak hati kita ingin melaksanakan kebaikan, ingin semangat di dalam ibadah kepada Allah, semangat di dalam thalabul ilmi adalah pilih-pilih cari teman yang rajin ibadah, yang saleh, ya itu pokoknya. Yang soleh, yang rajin ibadah. Nanti kita ingin ikut seperti mereka. Illa anna hadza ilajun qad ta'azzar. Masya Allah. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, melainkan sesungguhnya ini obat sudah sulit. Cari orang yang rajin. Ini zaman Imam Ghazali radhiyallahu anhu. 900 ke belakang. Cari orang yang rajin ibadah itu sudah sulit. Sudah sulit. Ada, tapi sulit. Apalagi zaman sekarang. Karena id qad fuqida fi hadzal zaman man yajidu fil ibadah ijtihadal awwalin. Karena sungguh telah lenyap pada zaman ini orang yang bersungguh-sungguh dengan ibadah seperti bersungguh-sungguhnya orang-orang terdahulu. Ya pasti berkurang. Enggak seperti orang dulu. Orang dulu kan biasa. 1000 rakaat tiap malam itu sudah biasa orang dulu. Biasa? Ayo orang biasa? Biasa henteu orang mah. Orang mah biasa? Orang dulu itu sudah biasa. Ada ulama Imam Kahmas radhiyallahu anhu, setiap malamnya sholat sunatnya 1000 rakaat. Teu kabayang kurang? Kabayang teu? Henteu pan. Cok pangngeangankeun zaman kiwari, ulah waka lain ajengan we. Nu sholat sunat unggal peuting 1000 rakaat. Pangmilariankeun. Sesah teu? Sesah. Komo lain ajengan. Kelas ajengan ke hese komo lain ajengan. Sulit. Betul kata Imam Ghazali. Ada tapi sulit sedikit artinya. Ketika Imam Kahmas ini sakit, berkurang menjadi 500 rakaat tiap malamnya. Dan dia menangis. Duh, ya, salat kuring kurang. Ayo orang papan atohnya. Imam taraweh kamari mah 11 witirna, nu pas ayeuna 3 witirna. Alhamdulillah. Ya. Nangis tuh orang-orang soleh mah seperti itu. Ketika mereka berkurang ibadahnya nangis. Merasa rugi, berkurang ibadah. Ayo orang kala ka atoh kurang ibadah teh. Ah gitunya rumah sawe urang lain batur. Kardas bagaimana ketika sulit cari orang-orang yang rajin ibadah? Apalagi zaman sekarang, satu RT yang rajin ibadah berapa orang? Yang rajin baca Quran, rajin sholat, rajin sulit. Ada tapi sulit. Maka kata Imam Ghazali, solusinya fayan bagi ayyadila minal musyahadah ila sima. Kalau kita tidak bisa menatap, bertemu dengan orang-orang saleh,
maka solusinya adalah mendengarkan nasihat-nasihat orang soleh. Itu. Ya mah pagi jeung nu jalur soleh henteu ngadegekeun muh atuh hese beuki hes. Nah kabeh kudu ditarekahan, harus ada ikhtiar. Meskipun hakikat hidayah dari siapa? Dari Allah. Tapi kan tugas kita ini adalah al-mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tugas kita mujahadah. Yang harus kita laksanakan memerangi hawa nafsu. Jadi kata Imam Ghazali, andai kata kita sulit untuk mencari teman yang saleh, yang rajin ibadah, maka kembali kepada mendengarkan, menyimak ya nasihat-nasihat mereka. Fala syai'a anfa'u min sima'i ahwalihim wa mutala'ati akhbarihim wa ma kanu fi minal jahdil jahid. Ya, maka tidak ada sesuatu yang lebih berguna daripada mendengarkan bagaimana kehidupan mereka. Coba aja, yang dekat saja Buya radhiyallahu anhu, guru kita. Wah, sholat 5 waktunya belum pernah tertinggal berjamaah selama hidupnya. Belum pernah, selalu berjamaah, kecuali ada udzur. Sebelum waktunya sudah siap. Lohor jam 12, memeh lohor ke siap. Itu, jangan yang dulu-dulu ini, yang dekat aja, yang kita alami. Guru kita radhiyallahu anhu sangat perhatian terhadap ibadah kepada Allah. Sholat 5 waktunya berjamaah dan awal waktu dan di masjid. Ya, sebelum subuh beliau sudah bangun. Itu kita lihat orang-orang itu, jangankan baru lihatnya saja sudah jadi obat. Asal disertai dengan rasa cinta dan ta'zim. Wa mutala'ati akhbarihim, dan melihat berita-berita mereka. Maka penting sebetulnya ya kita mendengarkan manaqib-manaqib para ulama. Maksudnya apa? Untuk kita ingin seperti mereka. Ada dorongan ingin ikut seperti mereka. Mungkin kita nggak sanggup 1000 rakaat, ya 2 rakaat. Tahajudnya nggak sanggup 1000 rakaat. Lumayan kan, ada ikut meskipun sedikit. Contohnya seperti itu. Wa qadin qada ta'abuhum wa baqiya thawabuhum wa na'imuhum abadal abad la yanqati'u. Mereka telah habis capeknya. Begitu meninggal ya sudah, habis capek mereka. Tapi ingat, wa baqiya thawabum, kekal pahala untuk mereka. Paden ganjaran di alam kubur. Wah, kanikmatan mesti siapkan ku Allah. Wa na'imuhum abadal abad la yanqati. Kenikmatan mereka Allah berikan tidak terputus selama-lamanya. Itu kan jelas keuntungan anak. Namun getol ibadah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Allah berikan kepada kita sekalian taufik hidayah. Kita semua dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita betul-betul bisa meneladani mereka orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin.